Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Hari ini saya akan membahas tema tentang Surat Keterangan Tanah atau biasa dikenal dengan SKT. Bahwa kita ketahui bahwa masih di masyarakat tidak seluruhnya bukti kepemilikan tanah itu adalah dengan sertifikat, masih ada girik, masih ada letter C atau letter C tadi ada yang masih dalam bentuk SKT. Nah, hari ini kita lihat bahwa apa itu SKT itu sendiri. Baik, bahwa SKT ini basically adalah suatu keterangan tanah, ya. Bahwa di sini saya jelaskan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Pendaftaran Tanah, bahwa SKT di sini adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Bahwa yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat. Nah, terus sekarang bagaimana kedudukan SKT itu sendiri? Bahwa SKT itu adalah di sini adalah bahwa baru adanya bukti awal, ya, bukti awal untuk proses namanya pembuatan sertifikat. Di sini bahwa SKT di sini adalah biasanya menerangkan adalah bukti penguasaan fisik tanah. Jadi nama yang tercantum di dalam SKT itu biasanya orang yang menguasai fisik tanah tersebut. Berarti tanah ini dikuasai oleh siapa? Itu surat keterangannya. Lah, ternyata bahwa SKT itu sendiri, ya kalau dari pengalaman saya, melihat beberapa kasus mengenai SKT itu ternyata SKT ini formatnya beda-beda. Tapi yang pertama bahwa poinnya bahwa di SKT itu adalah berisi dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah, itu yang isi yang pertama. Yang kedua bahwa di situ menerangkan terkait mengenai asal usul tanah itu. Jadi tanah itu berasal dari mana disebutkan di dalam surat keterangan tanah tersebut. Terus yang ketiga mengenai letak tanahnya. Letak tanah ada di mana, luasnya berapa, dan begitu juga dengan batas-batasnya. Gitu. Terus siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan biasanya hampir rata semua adalah yang mengeluarkan ini adalah kepala desa. Tetapi ada juga di situ diketahui camat juga ada. Ada juga yang bentuk dari suatu pernyataan itu yang membuat ini adalah yang menyatakan ini adalah yang menguasai fisik tanah itu atau pemilik SKT itu dan ketahui oleh saksi-saksi. Ada juga seperti itu. Bahkan ada di suatu SKT saya menemukan di situ ada klausul yang disebutkan bahwa di dalam surat keterangan tanah ini adalah bukan bukti kepemilikan. Apabila terjadi masa sengketa dan bisa dibuktikan lain begitu, maka SKT itu bisa ditinjau ulang. Itu ada yang buat seperti juga. Nah, saran saya sebenarnya bahwa terkait dengan SKT ini lebih baik itu adalah diseragamkan. Jika memang ada BPN itu ada. Ini kepada orang-orang yang memiliki tanah, kalau memang ada SKT, mohonlah petunjuk pada pihak BPN terkait dengan SKT itu disesuaikan. Jadi seluruhnya kalau memang membuat SKT itu disesuaikan dengan format yang ada sehingga sama. Dan SKT itu juga untuk di desa harusnya ada namanya terkait dengan arsipnya sehingga jelas jangan sampai kepala desa A mengeluarkan SKT bulan berikutnya karena terjadi pergantian kepala desa dikeluarkan atas tanah yang sama atas SKT atas nama orang lain. Nah, ini akan terjadi suatu permasalahan. Nah, terkait dengan SKT ini karena SKT ini adalah bukti awal bukti kepemilikan adanya penguasaan. Nah, ini rentan sekali dengan adanya tumpang tindih. Karena SKT hanya dibuat oleh suatu pernyataan seseorang, sedangkan sertifikat ini awalnya sudah ada. Jadi sering terjadi bahwa ada tanah sudah sertifikat, tapi ternyata dibuatkan SKT. Atau ternyata ada SKT, ternyata sudah timbul sertifikat. Nah, ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di sini. Dan inilah fungsi bahwa nanti biasanya akan dilihat cara penyelesaian mengenai riwayat tanah itu sendiri. Bagaimana riwayat tanah itu nanti akan diketahui. Di situ biasanya ada pengadilan akan menentukan berdasarkan riwayat tanah. Oke. Nah, saya jelaskan juga bahwa SKT ini tanah tersebut terkadang dijadikan objek jual beli.
Jadi jual beli tanah, buktinya SKT, SKT-nya diserahkan, penguasa fisik diserahkan, uang dibayar. Nah, ini juga sangat rentan sekali. Apalagi karena SKT itu tersebut tidak kalau tidak terdaftar, kalau tidak tercatat ada arsipnya di pemerintahan. Nah, ini bisa dikeluarkan, apalagi cuma kadang hanya dikeluarkan oleh salah satu orang saja. Nah, dengan SKT ini dengan dibuat atau diserahkan, kalau memang itu daerah tanah, SKT-nya diminta dan dibuatkan SKT baru dengan nama pemilik baru dengan asal-usul yang sama. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau mungkin hal yang belum jelas, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.